Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi, jumpa lagi dengan Ibu di kelas 12 ini ya. Ibu harap semoga semua dalam keadaan sehat ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi kita yang baru di kelas 12 ini tentang Indonesia pada masa Orde Baru dari tahun 1966 sampai 1998. Semoga diikuti sampai selesai ya. Baik anak-anak, kita akan mempelajari materi kita hari ini. Namun sebelumnya kita akan melihat tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan kalian perhatikan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik diharapkan mampu menganalisis perkembangan kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa Orde Baru dengan cermat dan dapat menunjukkan sikap tanggung jawab, kerjasama, dan cinta tanah air. Lahirnya Orde Baru. Lahirnya Orde Baru ditandai dengan munculnya Tritura, Tri Tuntutan Rakyat, sebagai ide perjuangan yang dirumuskan oleh Angkatan 66 atau KAMI, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Tritura berisikan 3 tuntutan yang meliputi pembubaran PKI, perombakan kabinet Kora, dan penurunan harga barang. Orde Baru bertujuan meletakkan kembali tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan materi kita, yaitu perkembangan kehidupan politik pada masa Orde Baru. Kebijakan politik pemerintah Orde Baru. Kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemerintah Orde Baru yaitu kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri. Masing-masing kebijakan tentunya dikeluarkan berdasarkan kebutuhan negara. Kebijakan politik dalam negeri yang pertama adalah pelaksanaan pemilu di tahun 1971. Pemilu yang sudah diatur melalui Sidang Istimewa MPR 1967 yang menetapkan pemilu akan dilaksanakan pada tahun 1971 ini berbeda dengan pemilu pada tahun 1955. Pada pemilu ini, para pejabat pemerintah hanya berpihak kepada salah satu peserta pemilu, yaitu Golkar. Golkarlah yang selalu memenangkan pemilu di tahun selanjutnya, yaitu tahun 1977, 1982, 1987, 1992, hingga 1997. Pada pelaksanaan pemilu di tahun 1971 ini diikuti oleh 10 partai politik. Kebijakan politik dalam negeri yang kedua adalah penyederhanaan partai politik. Pada tahun 1973, setelah dilaksanakan pemilu yang pertama pada masa pemerintahan Orde Baru, pemerintah melakukan penyederhanaan dan penggabungan fusi partai-partai politik menjadi 3 kekuatan sosial politik. Penggabungan partai-partai politik tersebut tidak didasarkan pada kesamaan ideologi, tetapi lebih atas persamaan program. 3 kekuatan sosial politik itu adalah yang pertama, Partai Persatuan Pembangunan atau biasa kita dengar P3, yang merupakan gabungan dari NU, Permusi, PSII, dan Perti. Yang kedua, Golkar atau Golongan Karya. Yang ketiga, Partai Demokrasi Indonesia atau biasa disebut dengan PDI, yang merupakan gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Perkindo. Penyederhanaan partai-partai politik ini dilakukan pemerintah Orde Baru dalam upaya menciptakan stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengalaman sejarah pada masa pemerintahan sebelumnya telah memberikan pelajaran mengenai perpecahan yang terjadi di masa Orde Lama karena adanya perbedaan ideologi politik dan ketidakseragaman persepsi serta pemahaman Pancasila
sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia. Anak-anak, apakah kalian pernah mendengar Dwifungsi ABRI? Oke, mari kita simak bersama. Kebijakan politik dalam negeri yang berikutnya adalah Dwifungsi ABRI. Dwifungsi ABRI adalah peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik. Sebagai kekuatan sosial politik, ABRI diarahkan untuk mampu berperan secara aktif dalam pembangunan nasional. ABRI juga memiliki wakil dalam MPR yang dikenal dengan fraksi ABRI, sehingga kedudukannya pada masa Orde Baru sangat dominan. Nah, apakah sudah tahu? Dwifungsi ABRI memiliki peran ganda, yaitu sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik. Berikutnya yaitu indoktrinasi Pancasila melalui pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Soeharto memiliki tafsir sendiri terhadap Pancasila dan tafsir Soeharto bersifat mutlak pada masa Orde Baru. Pada tanggal 12 April 1976, Soeharto mengumumkan gagasannya mengenai Eka Prasetya Pancakarsa. Gagasan tersebut kemudian diformalkan melalui TAP MPR nomor 4/1978 mengenai pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau biasa dikenal dengan P4. Kebijakan politik pada masa Orde Baru melibatkan penyusunan P4. P4 atau pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila yang juga dikenal dengan istilah Eka Prasetya Pancakarsa bertujuan untuk memberi pemahaman mengenai Pancasila bagi seluruh masyarakat. Tidak ada organisasi yang diizinkan untuk menggunakan ideologi selain Pancasila. Juga diberikan penataran P4 untuk pegawai negeri sipil. Sejak tahun 1978 diselenggarakan penataran P4 secara menyeluruh kepada semua lapisan masyarakat. Kebijakan politik yang berikutnya adalah Program Normalisasi Kehidupan Kampus atau Badan Koordinasi Kemahasiswaan. Pemerintah Orde Baru menerapkan kebijakan NKK atau BKK untuk mengubah format organisasi kemahasiswaan dengan melarang mahasiswa terjun ke dalam politik praktis. Dasarnya adalah Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0457/0/1990 tentang pola pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan di perguruan tinggi. Melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daud Yusuf, rezim Orde Baru membungkam aksi kritis mahasiswa terhadap jalannya pembangunan dan kebijaksanaan pemerintah saat itu. Berikutnya adalah program wajib belajar 9 tahun. Program wajib belajar 9 tahun adalah program yang mewajibkan anak-anak Indonesia untuk mengenyam pendidikan dasar selama 9 tahun. Program ini mencakup pendidikan di sekolah dasar atau SD dan sekolah menengah pertama atau SMP. Anak-anak, apakah kalian pernah mendengar slogan tentang keluarga berencana atau KB? Oke, slogan keluarga berencana atau KB yaitu 2 anak lebih baik atau 2 anak cukup. Kerap didengungkan di tengah masyarakat Indonesia. Dan ternyata gagasan pengaturan kelahiran ini sudah dicanangkan sejak zaman Orde Baru. Oke, baik, mari kita lihat bersama. Saat itu Indonesia di era Presiden Soeharto sangat gencar menekan laju pertumbuhan penduduk. Tak hanya sibuk menekan populasi, Soeharto juga tengah gempur melakukan pembangunan Indonesia. Tujuan dari
KB atau program keluarga berencana ini yaitu membatasi jumlah kelahiran anak, menekan laju pertumbuhan penduduk, mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Oke, ini beberapa kebijakan politik dalam negeri yang sudah kita bahas dari awal hingga detik ini. Kita akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu kebijakan politik luar negeri di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Disimak baik-baik ya anak-anak. Kebijakan politik luar negeri Indonesia. Yang pertama, Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Indonesia pernah keluar dari keanggotaan sejarah berdirinya PBB pada 7 Agustus 1965 ketika terjadi konfrontasi dengan Malaysia. Pada saat itu, Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, sehingga pemerintah RI tidak setuju dan keluar dari keanggotaan PBB. Keputusan ini berdampak besar sehingga Indonesia terkucil dari pergaulan dunia internasional dan mengalami kesulitan ekonomi serta kesulitan dalam berpolitik dunia. Situasi ini melahirkan salah satu kebijakan politik pada masa Orde Baru untuk luar negeri dengan kembali masuk ke keanggotaan PBB sesuai dengan hasil sidang DPR GR. Pada tanggal 28 September 1966, keanggotaan Indonesia di PBB kembali aktif. Hal ini juga terjadi karena banyak peran PBB untuk Indonesia, misalnya mengakui secara de facto dan de jure kemerdekaan Indonesia dan juga mengembalikan Irian Barat kembali ke bagian RI setelah perjuangan pembebasan Irian Barat yang penuh pengorbanan. Kebijakan politik luar negeri yang kedua adalah pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia, Singapura, dan pemutusan hubungan dengan Tiongkok. Mari kita simak bersama. Pada tahun 1965, terjadi konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Untuk memulihkan hubungan diplomatik, dilakukan penandatanganan perjanjian antara Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik dan Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Razak pada tanggal 11 Agustus 1966 di Jakarta. Pemulihan hubungan diplomatik dengan Singapura melalui pengakuan kemerdekaan Singapura pada tanggal 2 Juni 1966. Pengakuan tersebut dilakukan kepada Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Berbeda dengan pemerintahan Soekarno yang pro kepada RRC dan berporos pada Beijing, sehingga menyebabkan paham komunis tumbuh subur di Indonesia. Kebijakan politik masa Orde Baru justru memutuskan hubungan dengan RRC. Kebijakan politik Indonesia tidak lagi berjalan dengan bebas dan aktif seperti sebelumnya. Maka, pemerintah Orde Baru mengambil tindakan untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan RRC dan meniadakan segala hal yang berbau Cina di Indonesia. Penandatanganan perjanjian antara Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik dan Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Razak pada tanggal 11 Agustus 1966 di Jakarta. Pengakuan tersebut dilakukan kepada Perdana Menteri Lee Kuan Yew antara Singapura dan Indonesia. Anak-anak, kita akan melihat kebijakan politik luar negeri yang berikutnya, yaitu memperkuat kerjasama regional dan internasional. Yang pertama adalah Indonesia mulai memperkuat kerjasama baik regional dan internasional dengan melakukan beberapa upaya, yaitu turut serta dalam pembentukan ASEAN. ASEAN atau Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara atau Association of Southeast Asian Nations adalah organisasi geopolitik dan ekonomi untuk negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok, Thailand pada tanggal 8 Agustus 1967 berdasarkan Deklarasi ASEAN oleh Indonesia
Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya. Berikutnya adalah mengirimkan kontingen Garuda dalam misi perdamaian. Berikutnya adalah ikut berperan dalam konferensi tingkat tinggi non-blok. Selain mempelopori gerakan non-blok, Indonesia juga berperan dalam penyelenggaraan KTT GNB di Jakarta pada tahun 1992. Yang berikutnya, Indonesia juga berperan dalam organisasi konferensi Islam. Indonesia berperan dalam organisasi konferensi Islam atau disebut dengan OKI, dibentuk pada tanggal 25 September 1969. Organisasi ini mewadahi negara-negara Islam atau negara dengan banyak penduduk muslim. Anggotanya ada 57 negara termasuk Indonesia. Organisasi Kerjasama Islam atau OKI diprakarsai oleh Raja Hasan II dari Maroko dan Raja Faisal dari Arab Saudi. Latar belakang pembentukan OKI adalah keprihatinan negara-negara Islam atas berbagai masalah yang dihadapi umat Islam. Salah satu pemicunya adalah pembakaran Masjidil Aqsa oleh Israel pada 21 Agustus 1969. Berikutnya adalah bergabungnya Timor Timur. Ketika Indonesia merdeka, Timor Timur yang jaraknya sangat dekat dengan Indonesia masih menjadi jajahan bangsa Portugis. Hal ini sangat mempengaruhi kondisi Nusa Tenggara Timur dan Barat yang letaknya dekat dengan Timor Timur. Terlebih setelah kudeta di Portugis pada 1974, pergolakan di Timor Timur terus terjadi dan menyebabkan berbagai pihak ingin bergabung dengan Indonesia. Keinginan itu disampaikan secara resmi pada tanggal 7 Juni 1976. 10 hari kemudian, Presiden Soeharto memutuskan penggabungan Timor Timur ke Indonesia yang menjadi provinsi ke-27. Walaupun demikian, fraksi Fretilin terus berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan. Hingga pada tahun 1999, ketika Orde Baru berakhir, rakyat Timor Timur melakukan referendum untuk lepas lagi dari RI dan mendirikan negara sendiri yang berdaulat. Kebijakan politik pada masa Orde Baru ini tidak saja membawa berbagai penyimpangan, namun di balik itu semua tetap ada kelebihan yang membuat Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang cukup maju di mata internasional dan pada berbagai bidang. Oke, inilah beberapa kebijakan politik luar negeri. Kita akan melihat menguatnya peran negara pada masa Orde Baru. Anak-anak, ini masih berkaitan dengan politik, ya. Baik. Materi selanjutnya adalah penguatan peran negara pada masa Orde Baru. Program utama pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto adalah menciptakan stabilitas politik dan ekonomi yang mantap, karena pencapaian stabilitas politik tersebut merupakan prasyarat bagi tercapainya pembangunan ekonomi. Pada masa Orde Baru, peran negara sangat kuat. Ciri-ciri sistem politik Orde Baru yaitu yang pertama, dwifungsi ABRI. Dwifungsi ABRI pernah kita bahas di sebelumnya. Dwifungsi ABRI adalah suatu doktrin di lingkungan militer Indonesia yang menyebutkan bahwa TNI memiliki dua tugas, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban negara serta memegang kekuasaan dan mengatur negara dengan peran ganda ini. Militer diizinkan untuk memegang posisi di dalam pemerintahan. Konsep masa mengembang yang kedua, memberlakukan konsep masa mengambang atau voting sebagai dasar pembangunan politik di daerah pedesaan, penyederhanaan jumlah partai politik di Indonesia, dan memberlakukan Pancasila sebagai asas tunggal bagi seluruh partai politik,
dan organisasi massa yang ada di Indonesia. Yang ketiga, korporatisasi negara. Pemerintah Soeharto menerapkan kebijakan korporatisasi negara atau state corporatism. Kelompok-kelompok masyarakat dari berbagai unsur seperti buruh, pers, perempuan, kelompok, profesi, dan organisasi keagamaan dikooptasi dan ditempatkan ke dalam wadah-wadah tunggal sebagai ormas kepanjangan tangan pemerintah. Berikutnya, sentralisasi pemerintahan. Peranan pemerintah pusat sangat menentukan dan pemerintah daerah hanya sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat. Akibatnya, terjadilah ketimpangan ekonomi antara pusat dan daerah. Yang berikutnya adalah program bantuan luar negeri. Melalui lembaga ini, International Governmental Group for Indonesia, pemerintah telah berhasil mengusahakan bantuan luar negeri di Indonesia, di samping mengadakan penangguhan dan peringanan syarat-syarat pembayaran kembali utang-utang peninggalan Orde Lama. Yang berikutnya adalah sistem semi perwakilan. Penerapan sistem kepartaian yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 diyakini telah menghasilkan kestabilan politik yang dicita-citakan sejak awal Orde Baru. Namun sistem tersebut memperlihatkan keterbatasan dalam menampung aspirasi masyarakat yang luas dan terus berkembang. Kita akan melihat dampak menguatnya peran negara pada masa pemerintahan Orde Baru pada bidang politik. Yang pertama, adanya pemerintahan yang otoriter. Presiden mempunyai kekuasaan yang sangat besar dalam mengatur jalannya pemerintahan. Yang kedua, dominasi Golkar. Golkar merupakan mesin politik Orde Baru yang paling diandalkan dalam menjadi satu-satunya kekuatan politik di Indonesia yang paling dominan. Yang ketiga, pemerintahan yang sentralistis. Menguatnya peran negara juga menyebabkan timbulnya gaya pemerintahan yang sentralistis yang ditandai dengan adanya pemusatan penentuan kebijakan politik pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya diberi peluang yang sangat kecil untuk mengatur pemerintah dan mengelola anggaran daerahnya sendiri. Baik anak-anak, kita sudah mempelajari rangkaian materi mengenai kebijakan politik dalam negeri maupun luar negeri pada masa Orde Baru. Kita akan melihat kesimpulan dari materi yang telah kita bahas sebelumnya. Oke, yang pertama, Orde Baru didefinisikan sebagai tatanan kehidupan negara dan bangsa yang diletakkan kembali pada pelaksanaan kemurnian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Orde Baru merupakan koreksi total atas segala penyimpangan dan penyelewengan kehidupan bangsa dan negara dari jalur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, masa Orde Baru terjadi di Indonesia setelah mundurnya Presiden Soekarno dan digantikan oleh Soeharto yang mendapatkan mandatnya melalui Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Setelah terjadinya peristiwa G30 SPKI di tahun 1965. Yang ketiga, kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemerintah Orde Baru, yaitu kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri. Masing-masing kebijakan tentunya dikeluarkan berdasarkan kebutuhan negara. Yang terakhir, dalam perjalanan politik pemerintah Orde Baru, peran negara sangat kuat karena kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia. Anak-anak, itulah materi kita pada kesempatan ini. Kita akan melanjutkan materi baru tentang kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru di pertemuan selanjutnya. Semoga semua dalam keadaan sehat dan kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Salam jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.